Hello, John Level. How are you today? I hope everybody is in good conditions and also with your family. You're still happy and keep stay at home. Isn't it right? Okay. Now, meet me again with me, Teacher Ermalita. Before we start our lesson of Mathematica, I would like to ask you to pray with me. Are you ready? Yes. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love, for your grace to our family day by day. Now we meet again in the new weeks. Please bless us for along this week, especially for these times. We want to start our mathematical lesson. We surrender these lesson times into your hand. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody says, Amen. Hai John Level. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita masih dalam topik pecahan. Nah, kali ini kita lanjutkan dalam topik yang ketiga, yaitu membandingkan dua pecahan. Sudah kamu menyiapkan buku pelajaran matematika? Oke, sambil kamu siapkan buku pelajaran matematika, kita akan lanjutkan membandingkan dua pecahan. Nah, membandingkan dua pecahan dapat dilakukan dengan dua cara. Membandingkan dua pecahan, yang pertama dengan cara menggunakan garis bilangan, dan yang kedua dengan menyamakan penyebut. Nah, dua cara ini dapat membantu kita membandingkan dua pecahan. Nah, sekarang kita buka buku matematika halaman 9. Ya, pelajaran tentang pecahan, pelajaran 1. Halaman 9. Oke. Di halaman 9, kamu bisa lihat di situ membandingkan dua pecahan A menggunakan garis bilangan. Oke. Menggunakan garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, maka nilai pecahan tersebut lebih besar. Semakin ke kanan, maka nilai pecahannya semakin besar. Oke, mari kita perhatikan ya. Oke, teacher akan gunakan pensil untuk membuat sedikit catatan ya di buku kita. Nanti teacher akan hapus. Jika letaknya semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Ini jadi catatan penting buat kita ya. Semakin ke kanan berarti kita sepakati di sini adalah sebelah kiri, oke. Dan di sini adalah sebelah kanan, oke. This is right side and this is the left side, oke. Closer to 0 point. Oke. Semakin mendekati titik 0, maka nilai pecahannya semakin kecil. Semakin menjauhi titik 0, maka dia semakin besar atau semakin ke kanan. Oke. Paham ya? Nah, yang berikutnya di sini kamu lihat ya, ada banyak sekali apa ini teacher? Oke, teacher akan jelaskan ya. Yang pertama ini garis bilangan yang pertama ini garis bilangannya dibagi dua. Ini adalah seperduaan. Seperduaan. Jadi dia atau sering disebut 1/2. Oke, satu garis bilangan dibagi dua di tengah. Dari 0 ke 1/2 itu sama dengan 1/2 ke 1. Ya. Sama seperti sebuah roti, kamu
belah 2 sama besar. Oke. Yang nomor 2 di bawahnya ini ada sepertigaan. Ya, 1 garis bilangan dibagi 3. 1, 2, 3. Berarti berapa, teacher, dia? Dia adalah sepertigaan. Sepertigaan. Oke? Sepertigaan itu seperti ini, sepertiga. Ada satu hal yang kamu perlu pahami. Jika di sini letaknya 1/2, kok di sini 1, teacher? Ya, nilainya sama dengan 2/2. Teacher sebut di sini ya, 2/2. Jika pembilang dan penyebutnya sama, itu sama dengan 1. Sini 2/2 ya. Oke. Bisa dibilang 1, bisa kamu bilang 2/2. Oke. Tapi biasanya kalau posisinya seperti ini, pembilang dan penyebut sama besar, umumnya dituliskan dengan 1. Oke. Artinya nilainya penuh. Yang baris kedua, sepertigaan. Kalau di sini 0, 1 bagian jadi 1/3, 2 bagian jadi 2/3, 3 bagian adalah berapa? Ya, seharusnya 3/3. Teacher buat dalam kurung aja. 3/3. Atau 1. Maka dia disebut sepertigaan. Selanjutnya baris yang ketiga, 1 garis bilangan, 1 bagian dibagi 4. Kalau dia dibagi 4, nih lihat, kenapa teacher tahu dibagi 4? Karena dia di bawahnya, penyebutnya itu dibuat 4. Penyebutnya di bawah 4. Berarti ini garis bilangan. 1 bagian garis bilangan ini dibagi 4. Mari kita lihat. Bagian yang pertama disebut 1/4. Bagian yang kedua 2/4. Bagian yang ketiga 3/4. Dan bagian yang keempat, ya benar, 4/4. Teacher tulis di sini ya. 4/4. Ya. Nih. Atau disebut 1. Nama garis bilangan ini disebut nama pecahannya seperempatan. Atau dia dibuat seperempatan. Ya, kalau seperduaan ini pecahannya berapa aja? 1/2 dan 2/2. Kalau sepertiga ini berapa aja? 2/3, 3/3. Itu dia. Ya. Nih, ada 2/3 dan 3/3. Ini boleh kita buat tanda kurung masing-masing ya. Aduh ribet. Nah, ini teacher sudah tuliskan lebih rapi lagi ya. Ini tadi seperduaan, pecahannya 1/2 dan 2/2. Sepertigaan, 1/3, 2/3 dan 3/3. Ini bagiannya ya, yang tadi teacher sudah jelaskan ya. Dan seperempatan 1, 2, 3 dan 4 bagian. Jadi pecahannya adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Nah, dan begitu juga selanjutnya. Oke. Nah, yang mau teacher jelaskan di sini adalah kamu perhatikan bahwa pembilangnya pun berurutan. 1 bagian, 2 bagian dari 2 keseluruhan. Seperti yang ini ya. Ini sedikit kurang jelas. Sepertigaan
1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Ya, jika masing-masing bagian ini nilainya 1/3, yang ini nilainya 1/3, tapi jadi 2 ya kan? Yang ini nilainya 1/3. Oke. Sekarang pertanyaannya, nah sebagai contoh ini teacher buatkan yang sudah diarsir. 1/2 ini kita anggap yang sudah diarsir ini ya. Coba, mana yang lebih besar? 1/2 atau 2/2? 2/2 itu di sini. Ini adalah 2/2. Berarti yang diarsir dari sini sampai ke sini. Jadi mana yang lebih besar? 1/2 atau 2/2? Nah, kelihatan kan? Nah, yang diarsir pakai pensil itu adalah 2/2. Nih, sepanjang ini. Yang berwarna hijau 1/2. Apa kamu bisa lihat perbedaannya? Ya, berarti yang lebih besar adalah 2/2. Berarti kita buat tandanya kurang dari. Ya, 1/2 lebih kecil daripada 2/2. Paham ya? Yang berikutnya kita akan lakukan membandingkan dua pecahan dengan menyamakan penyebut. Sebagai contoh, 3/4 dibanding dengan 1/2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan pecahan atau penyebut. Penyebut ya. Dengan perkalian. Menyamakan penyebut dengan perkalian. Ada ya kemarin di pembelajaran kita sebelumnya. Oke. 3/4 dan 1/2. Faktor pengali yang sama untuk 4 dan 2 ya. Ini penyebutnya, ini yang disebut dengan penyebut. Kita cari faktor persekutuan yang sama ya. Berarti sama-sama bisa dijadikan 4 ya. Yang ini 3/4 dikali 1, 1/2 dikali 2. Jadi sama-sama 4. Mari kita lihat caranya. 3/4 ini dikali 1, pembilangnya dikali 1, penyebutnya juga dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 1 adalah 3, 4 dikali 1 adalah 4. Untuk 1/2 tadi teacher bilang dikali 2 ya. Berarti ini dikali 2, ini juga dikali 2. Pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Hasilnya adalah 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita lakukan perbandingan. 3/4 dengan 2/4. Mana yang lebih besar? Angkanya sudah sama ya. Penyebutnya di sini sudah sama. Jadi kita bisa langsung melakukan pembandingan. Ya. Nah, ini di sini kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu membandingkan pembilang. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan pembilangnya.
3/4 kita bandingkan dengan 2/4. 3 dengan 2, mana yang lebih besar? 3. Berarti kita langsung tahu jawabannya adalah 3/4 lebih besar daripada 2/4. Oke. Nah, untuk penjelasan ini kamu bisa baca dalam buku cetak matematika di halaman 10. Ini ya, di sini sudah dijelaskan di buku cetak halaman 10 matematika. Oke, di sini dijelaskan bagaimana kamu akan melakukan membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Oke. Ini menyamakan penyebut dan ini setelah disamakan kamu bisa membandingkan penyebutnya. Oke. Menyamakan penyebut. Yang berikutnya membandingkan pembilang setelah penyebutnya sama. Oke, ingat ya, buku cetak matematika tidak dicoret-coret. Ya, kamu boleh menyalin ini ke buku tulis matematikanya. Oke. Nah, untuk latihan soal buat kamu kerjakan, ini ada teacher sediakan 2 soal ya. Latihan soal untuk kamu latih di rumah supaya semakin memahami pembelajaran kita kali ini. Oke, John Level. Sekian dulu pembelajaran kita untuk membandingkan 2 pecahan kali ini. Teacher berharap kamu dapat membaca-baca buku pelajaranmu seperti yang sudah teacher tunjukkan tadi. Setiap halaman yang sudah teacher bagikan kiranya dapat membantu kamu untuk memahaminya lebih lagi. Sekian dulu, sampai jumpa pada pembelajaran kita yang berikutnya. Teacher masih terus berdoa dan berharap supaya pandemi Corona 19 ini boleh segera berlalu dari Kota Batam dan kita dapat segera bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka sebagaimana kita biasa lakukan di dalam kelas. Tuhan Yesus memberkati anak-anak teacher dan juga keluarga. Tetap ada di rumah, gunakan masker jika bertemu dengan orang lain ataupun keluar dari rumah. Selalu cuci tangan, ya, rajin cuci tangan terutama ketika kamu akan menyentuh makanan atau minumanmu. Dan yang terakhir, makan makanan yang sehat dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.